Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Begitu besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Kasihnya tidak berubah dan tidak berkurang. Kasih Yesus sempurna dan tetap sampai selama-lamanya. Kita akan nyatakan itu lewat ujian PPK nomor 25, besar setiamu. Dia
perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terpuji. Sekalipun kita mendapatkan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bersama-sama. Tuhan semesta menyertai kita, kota benteng kita adalah Allah. Kita akan masuk ke dalam doa. Segala puji syukur hanya kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena kasih setiamu yang begitu besar atas kami, penyertaanmu yang begitu sempurna yang membawa langkah kaki kami untuk kami dapat ada dan dapat berdiri di tempat ini bersama dengan saudara kami untuk datang beribadah kepadamu. Dan saat ini Bapak, kami akan mulai ibadah kami. Kami mohon campur tangan Tuhan, agar supaya ibadah kami dapat berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami para pelayan yang saat ini sedang bertugas Bapak, biarlah Engkau terus pakai kami menjadi alat-Mu. Kami juga berdoa untuk teman kami, saudara kami yang mungkin pada saat ini masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau menyertai mereka, agar supaya mereka dapat tiba di tempat ini dan dapat bergabung bersama dengan kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Terlebih berkati kami seluruh jemaat yang telah hadir di tempat ini Bapak. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk kami menghampiri tamu. Terima kasih Bapak, dan biarlah ibadah ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk kembali. Darah Yesus hanya tercurah untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kita manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk kita mau datang di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita. Sebab kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat dan penebus kita yang paling mulia. Sebelum kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian PPK nomor 58, Penebus yang Mulia. Tuhan
kami di dalam hidup kami. Kalau Tuhan izinkan kami bisa hadir di diam di tempat ini, itu bukan karena perjuangan kami, melainkan hanya anugerah dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami menyadari bahwa keberadaan kami penuh dengan dosa dalam kami melakukannya secara sengaja, tidak sengaja, lewat pikir kami maupun di dalam hati kami. Tuhan, saat ini kami datang, kami mohon pengampunan yang berasal dari Tuhan. Luruskan, sucikan setiap kami jemaat yang hadir saat ini, agar kami dapat layak di dalam memuji kemuliaan nama Tuhan, bahkan di dalam mendengarkan sabda kebenaran firman-Nya. Kami percaya bahwa Kau telah mati bagi kami dan salib di atas kayu salib yang Tuhan. Curahkan darah-Mu menyucikan dan kuduskan hidup kami saat ini. Biarlah kami yang Tuhan dapat tuluskan dan dapat kami layak dalam memuji dan nama-Mu. Sekali lagi ya Tuhan, kami mohon pengampunan dan nama Tuhan. Kalau selama satu minggu ini kami melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kami datang, kami mohon ampuni kami, tuluskan kami ya Tuhan, biar kami dapat layak dalam memuliakan Tuhan, sehingga ibadah kami ya Tuhan menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Dia. Doa kami, mohon sekali lagi tuluskan hubungan kami dalam nama Tuhan Yesus. Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Petunjuk hidup baru yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Berbahagialah bagi setiap kita yang percaya hanya kepada Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita. Sebab hanya di dalam Dia kita akan beroleh kelegaan, kita akan beroleh keselamatan. Untuk meresponi berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan menyanyikan satu pujian PPK nomor 27, Yesusku Jaminan Kemuliaan. Lalu oleh Roh Kudus.
iman rasuli. Aku percaya pada yang Maha Kuasa, Bapa yang langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan anak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Pokok-pokok yang akan kita doakan, yang pertama kita berdoa untuk keadaan di Palestina dan Israel agar tidak tambah banyak korban jiwa karena sedang berperang. Yang kedua kita berdoa untuk pergumulan jemaat, pengurus dan hamba Tuhan. Yang ketiga kita berdoa untuk keluarga kita yang masih belum percaya kepada Yesus agar Tuhan memakai kita sebagai alat pengabaran Injil. Yang terakhir kita berdoa untuk keamanan Indonesia, untuk pemerintah kita dari pusat hingga daerah. Mari kita mengangkat doa ini bersama-sama. Terima kasih Bapak, inilah doa yang bisa kami naikkan ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau akan menjawab dari setiap doa kami seturut dengan cara dan kehendak. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk kembali. Sebentar kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Eni dengan tema yang diberikan Yesus Jalan Satu-satunya Menuju Rumah Bapa. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian KR 249 Kala Ku Cari Damai. Cari
Benar Bapa, dalam seluruh perjalanan hidup kami, ada begitu banyak hal yang seringkali membuat kami takut, membuat kami gelisah, membuat kami khawatir. Tetapi kami bersyukur di dalam Kristus ada jawaban di dalam doa-doa kami. Di dalam Kristus kami mendapatkan ketenangan. Di dalam Kristus kami mendapatkan pertolongan. Bapa di surga, kami terus bersyukur karena kami menjadi milik-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sangat peduli kepada kami. Wujud kepedulian Tuhan kepada kami pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama dikumpulkan di rumah Tuhan ini untuk bersama bertemu satu dengan yang lainnya, untuk saling menguatkan. Bahkan kami rindu di rumah Tuhan ini kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kami ini. Hamba-Mu yang akan Kau pakai pada pagi hari ini, hamba sungguh rindu Tuhan. Firman Tuhan memberkati hamba-Mu secara pribadi. Firman Tuhan yang sama juga memberkati jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Segala kekuatan yang tidak berasal dari Tuhan, yang ada di dalam hati kami yang membuat kami gelisah, membuat kami bosan dengan firman Tuhan, membuat kami ngantuk, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir keluar roh itu dari hati kami, dari pikiran kami, bahkan dari ruangan ini. Ya Tuhan, diamkanlah segala suara yang ada di dalam hati kami yang tidak berasal dari Tuhan. Kami hanya mengundang roh Allah yang hidup itu untuk menguasai hati kami, untuk terus berbicara di dalam hati kami, untuk memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Hamba meletakkan seluruh kemampuan hamba-Mu di bawah kaki salib Tuhan. Dan setiap persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan, kiranya itu ada dalam pengurapan Tuhan. Mari Bapa, Engkau berotoritas pada pagi hari ini di saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Setiap kalimat yang tidak berasal dari Tuhan, yang sudah hamba-Mu persiapkan, yang tidak dari Engkau Tuhan, kiranya itu Tuhan membuat hamba-Mu lupa untuk menyampaikannya. Hanya hamba rindu firman Tuhan yang sungguh Tuhan kehendaki untuk disampaikan melalui bibir lidah hamba-Mu pada pagi hari ini, yang boleh tertanam di dalam hati hamba-Mu dan juga di dalam hati jemaat Tuhan yang ada di dalam kehendak Tuhan. Kalimat demi kalimat ada di dalam wibawa Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan seluruh kepribadian hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Kiranya hanya nama Tuhan yang boleh kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Bapa di surga. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak semua yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi. Saya bersyukur karena masih ada kesempatan untuk saya dan Bapak Ibu berjumpa. Baik, kita akan bersama membuka firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14. Firman Tuhan yang diberikan kepada saya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tetapi saya mohon diizinkan untuk saya membaca firman Tuhan ini dari Injil Yohanes 14 dari ayat 1 sampai dengan 14. Tetapi saya tidak membaca keseluruhan, ada beberapa yang saya tidak baca ya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita membuka sekali lagi di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi jauh lebih berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit kesaksian dari saya dari kecil memang sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kalau diurut dari atas, saya bukan orang Kristen dari kakek nenek saya. Bahkan sampai kakek nenek saya meninggal, mereka bukanlah orang Kristen. Ya. Nenek saya orang santri dan mungkin sudah kecampur kejawen ya. Nenek saya selalu dan sering melakukan ibadah yang dengan istilah semedi. Ya, mungkin Bapak Ibu mengerti itu ya. Semedinya itu yang sungguh-sungguh. Kadang itu sampai kakinya itu dimasukkan di dalam ya pasti yang sudah dingin ya, luang kompor kayu yang sudah dingin itu dimasukkan di situ kakinya, sambil telanjang dia menyepi di situ. Itu dari nenek saya. Untuk apa? Untuk mencari ketenangan, katanya begitu. Untuk mencari ilham, gitu ya. Dan kalau dari kakek saya itu orang Buddha. Dia sering bahkan sampai dilukis kakek saya itu duduk di bawah pohon beringin, pohon yang besar itu, dia bersila sambil tangannya begini, ya. Dan kakek saya punya satu tempat khusus untuk dia sembahyang, ya bukan berdoa, tapi sembahyang. Apa artinya sembahyang? Sembahyang, ya. Punya satu tempat khusus untuk sembahyang dan doanya tuh yang bunyi Wamilahum, begitulah ya. Dan itu apa yang dimaksudkan di situ? Kakek saya bertapa untuk apa? Untuk penyucian diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka baik yang bersemedi ataupun yang bertapa itu berdiam diri, mengasingkan diri untuk
Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Apa artinya Bapak Ibu? Begitu banyak orang secara umum, begitu banyak manusia itu mengkhawatirkan bagaimana masa depannya nanti. Kemana saya ketika saya meninggal? Bapak Ibu, yang dilakukan oleh kakek nenek saya atau banyak orang, yaitu karena mereka membutuhkan keselamatan. Mereka bertapa ataupun mereka bersemedi ataupun mereka berpuasa karena mereka ingin mendapatkan kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk bisa menyelamatkan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, hal ini menunjukkan bahwa satu pernyataan yang tegas dari Tuhan Yesus tentang cara bagaimana memperoleh keselamatan. Karena begitu banyak orang bingung, begitu banyak orang, semua orang cari keselamatan, tetapi tidak tahu cara yang tepat, cara yang benar, mereka tidak tahu. Dan firman Tuhan ini ditulis menunjukkan satu pernyataan yang tegas tentang cara bagaimana memperoleh keselamatan dari Allah. Yang kedua, Tuhan Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," dan seterusnya. Itu adalah Tuhan Yesus ingin agar semua orang itu tahu bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Selain Kristus, tidak ada yang bisa mengungkapkan hal tentang keselamatan ini secara benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya diundang oleh gereja setempat melalui majelis dan hamba Tuhan yang ada di tempat ini supaya saya pelayanan di sini. Bapak Ibu, saya adalah salah satu orang dari sekian banyak orang. Saya salah satu dari orang itu yang tidak bisa menghafal jalan. Ya, saya tidak bisa menghafal jalan. Walaupun saya datang ke tempat ini, mungkin ini kali yang ketiga ya. Tapi kalau saya disuruh pergi sendiri Bapak Ibu, ke Saben Blitar itu tidak jauh, tetapi mungkin saya tidak bisa sampai. Ya. Karena saya tidak gampang menghafal jalan. Sehingga untuk sampai ke tempat ini Bapak Ibu, saya sudah telepon Pak Anto ini, ya, Jemaat Kalam Kudus ke Saben, saya WA agak lama gitu kan. Pak, tanggal 12 bisa tolong saya, gitu kan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Saya yang tidak tahu jalan ini harus membawa orang yang tahu jalan, ya kan? Supaya saya tidak tersesat. Dan untuk datang ke tempat ini, saya harus melalui jalan, betul tidak? Jadi jalan ini menjadi satu sarana bagi saya untuk mencapai tujuan datang ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti masa depannya, tujuannya ingin apa? Masuk surga, betul? Hanya orang yang aneh, yang bercita-cita saya mau mati masuk neraka, itu orang aneh. Ya. Tetapi secara nyata, secara real, kalau Bapak Ibu duduk di tempat ini untuk apa? Supaya Bapak Ibu berkenan dan mati masuk surga, betul tidak? Ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Jalannya mana? Lewat mana? Supaya kita mati nanti masuk surga. Firman Tuhan berkata, "Akulah jalan." Siapa yang berkata ini Bapak Ibu Jemaat? Tuhan Yesus sendiri mengatakan dengan tegas. Tuhan Yesus tahu kegelisahan para murid. Tuhan Yesus tahu kegelisahan Bapak Ibu dan saya. Sehingga pagi ini Tuhan Yesus berbicara kepada saya dan Bapak Ibu. "Akulah jalan," kata Tuhan. Bapak Ibu, Kristus menegaskan
bahwa jalannya ke surga adalah jalan kebenaran yang pasti benar. Jalan ke surga adalah jalan kebenaran yang pasti benar. Artinya apa? Tidak ada jalan lain selain melalui Kristus untuk kita bisa sampai kepada surga. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, akulah jalan. Artinya apa? Bapak Ibu, Kristus itu menuntun kita di dalam roh dan kebenaran, menuntun tangan kita, menuntun umatnya untuk melewati setiap jalur kehidupan yang benar, yaitu menuju tujuan yang kekal, yaitu surga. Jalan yang kita lalui, perjalanan hidup kita itu tidak mulus, betul tidak? Jalan yang kita lalui untuk sampai ke surga bisa kadang-kadang itu lewat liku-liku ya, lewat apa? Lubang-lubang ya. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, akulah jalan. Tuhan Yesus akan tuntun kita, Bapak Ibu. Jadi sekalipun Bapak Ibu dalam keadaan susah, Tuhan Yesus itu tidak tinggalkan Bapak Ibu. Amin. Perjalanan hidup kita tidak mulus. Kristus adalah satu-satunya jalan. Jadi tidak ada jalan alternatif. Ya. Bapak Ibu, konsep yang salah kalau kita katakan tidak apa-apa, semua kita bisa anut. Toh semua tujuannya sama. Tujuannya sama, tetapi jalan yang tidak sama, ya. Hanya semua orang ingin masuk surga itu, ya. Ingin masuk ke depan itu. Ya, orang berpikir banyak jalan kok, yang penting tujuannya sama. Memang tujuannya sama, tetapi kalau jalan kita tidak benar, jalan kita tidak melalui Kristus, kita tidak sampai ke depan. Amin. Jadi tidak ada jalan kanan, jalan kiri. Sebenarnya kalau kita berbicara jalan itu harus satu. Alternatif ada Bapak Ibu. Saya pernah bersama dengan Pak Dwi datang ke rumah saudara di Jombang. Kami tidak tahu. Jadi pakai Google Map, ya. Waduh, udah muter-muter ulang-ulang telepon. Di mana? Nyampe lah kami di rumah saudara itu di Jombang. Kemudian pulangnya Pak Dwi lagi pakai Google Map karena semua saudara ada yang pulang duluan, ada yang belum pulang. Jadi kami itu tidak bareng rombongan sendiri gitu. Pak Dwi pakai Google Map. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sering ini terjadi dengan kami. Kalau pakai Google Map, kita itu diputer-puter, betul nggak Bapak Ibu? Ya, kata Pak Dwi, ini jalan alternatif, ini alternatif. Sampai akhirnya kami berada di satu tempat yang sangat gelap dan saya takut. Saya bilang gini, balik, saya bilang gitu. Sito, ini sesuai Google Map, enggak wes balik, saya bilang gitu. Balik wes cari jalan lain, balik wes cari yang umum aja, kita tanya-tanya orang, kita lihat rambu-rambu saja, pokoknya balik. Karena saya sudah takut Bapak Ibu. Lalu Pak Dwi balik ya. Nah Bapak Ibu, salah satu contoh seperti itu. Tidak ada alternatif di dalam jalan ke surga. Tuhan Yesus dengan tegas katakan, hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan alternatif tidak dikenal oleh orang percaya. Pada waktu saya masih SD, ini satu kesaksian yang saya berharap di sini tidak ada kejadian seperti yang saya alami. Itu gereja kami mulanya gereja kecil. Memang bangunannya itu gereja peninggalan Belanda, ya. Tetapi jemaatnya sedikit karena banyak orang perantauan saja. Lalu ada salah satu majelis, biasanya majelis, minta maaf, saya berharap di sini tidak ada. Biasanya majelis itu yang dipilih menjadi majelis adalah orang yang dipandang, betul enggak? Dipandang paling baik di dalam kelompok kita, ya kan? Dipandang paling mampu secara akademis, ya. Dipandang paling mampu secara ekonomi, ya. Dipandang paling mampu dari segi loyal, betul tidak? Nah, salah satu majelis ini, dia waktu itu kami masih pakai gitar, ya. Kemudian bapak ini belikan keyboard. Wah, gereja kami mulai maju. Persembahannya besar-besar Bapak Ibu. Ya. Dibelikannya karpet, kemudian horden,
bagus. Tetapi apa Bapak Ibu yang terjadi? Kami banyak orang miskin di situ. Tetapi bukan miskin, belum beruntung ya. Tetapi Bapak ini begitu banyak dia kasih. Saya waktu kecil, dia orang kedua yang punya mobil zaman itu. Tapi Bapak Ibu, berapa bulan kemudian rumah Bapak ini digerebek oleh polisi. Karena apa? Bapak ini ternyata menjual bahan peledak. Dan dia mengantarkan bahan peledak ini bersama dengan teman-temannya ke Semarang. Dan di Semarang dalam perjalanan itu mobil meledak ya. Sehingga dari situlah polisi mulai mencari. Dan sampai hari ini Bapak itu tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Menurut pengakuan keluarganya dia hancur. Tetapi hancurnya pun tidak ada potongan-potongan kecil dari baju yang muncrat atau mencelat gitu, enggak ada. Jadi tidak diketahui, hanya diberitakan dia sudah meninggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir dengan perbuatan baiknya dia masuk surga. Banyak orang berpikir dengan hartanya dia bisa masuk surga. Bapak Ibu, surga tidak bisa dibeli dengan uang kita. Ya. Orang yang demikian adalah orang yang dengan perbuatan baiknya dia mengorbankan keselamatan kekal yang Tuhan siapkan. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingatkan, hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk kita bisa sampai dalam kehidupan kekal. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan bahwa aku pasti masuk surga karena aku memberikan persembahan paling banyak. Aku pasti masuk surga karena aku setia dengan persepuluhan. Bapak Ibu, orang yang demikian adalah orang yang sombong. Ya. Tuhan mau orang yang rendah hati, menyatakan bahwa saya tidak bisa sampai ke situ kalau tidak melalui Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, Tuhan Yesus katakan, akulah kebenaran. Ya. Artinya apa? Tadi akulah jalan dan kebenaran. Artinya di sini ada satu jaminan bahwa Allah dapat menepati janjinya kepada kita. Mari kita kembali melihat di dalam Kisah Rasul tadi. Bukan Kisah Rasul. Yohanes. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini adalah satu kebenaran. Ya, artinya akulah kebenaran itu satu jaminan bahwa Allah dapat menepati janjinya untuk kita. Apa janji Allah untuk kita? Dia menyediakan tempat buat kita. Amin. Dia tidak hanya menyediakan tempat, tetapi dia menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Tadi saya ceritakan, saya bukan keturunan orang yang percaya, tetapi Allah memilih saya untuk diselamatkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang keturunan kakek neneknya dukun. Tetapi kalau Bapak Ibu sekarang ada di tempat ini, itu Tuhan ambil, Tuhan pilih Bapak Ibu untuk diselamatkan. Amin. Dan Allah berjanji, Dia telah menebus saya dan Bapak Ibu. Dia telah memulihkan keadaan saya dan Bapak Ibu. Mungkin kalau dari kakek nenek kita orang yang ancur-ancuran, orang yang tidak benar, tetapi pemilihan Dia untuk memulihkan kita menjadi orang yang sesuai dengan harapan Dia. Apa harapan Allah untuk kita? Memuliakan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah pasti menepati janjinya. Hubungan Allah dikatakan bahwa akulah kebenaran, artinya hubungan manusia dengan Allah dapat menjadikan
benar di hadapan Allah. Hubungan kita dengan Kristus itu dapat menjadikan kita benar di hadapan Allah. Bapak Ibu, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan yang pada akhirnya membawa kepada ketenangan. Saya ulangi sekali lagi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kristus adalah kebenaran. Apa yang dikatakan itu tidak pernah salah. Apa yang dinyatakan itu sesuai dengan keadaan. Jadi kalau Allah katakan, Kristus katakan, aku menyediakan tempat bagi orang yang percaya, maka kita harus percaya bahwa itu benar. Dan di mana ada Kristus, di situ ada damai sejahtera. Kalau kita adalah milik Kristus dan Kristus ada di dalam hati kita, maka kehadiran kita dimanapun kita berada, kita membawa damai sejahtera. Amin. Kalau berada di satu rumah itu, kita berada di satu rumah itu, dan rumah itu dengan kehadiran saya atau kehadiran Bapak Ibu justru terjadi pertengkaran terus menerus, itu menjadi satu tanda tanya besar untuk kita, untuk saya dan Bapak Ibu. Apakah kebenaran itu saya bawa atau justru saya ini tidak membawa kebenaran? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba kebenaran berarti orang itu menjadi pelaku kebenaran. Hidup seutuhnya tunduk kepada kebenaran dan berjuang melawan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran hanya ada pada Kristus, dan Kristus yang ada di dalam firman Tuhan. Kristus Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab, itulah kebenaran. Ada banyak kitab menceritakan tentang Tuhan Yesus, itu bukan Tuhan Yesus yang sama yang diceritakan di dalam Alkitab ini. Ada banyak kitab yang menceritakan tentang Daud, tetapi bukan Daud yang sama yang ada di Alkitab ini. Kebenaran mutlak adalah Kristus yang diberitakan di dalam firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu belajar di kitab-kitab yang salah. Kalau Bapak Ibu ingin tahu Kristus secara benar, jalan kebenaran yang sebenar-benarnya adalah di dalam Alkitab ini. Jangan pakai kitab yang lain, pakai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dimerdekakan oleh kebenaran dan kita dibebaskan dari jerat dosa. Di dalam terang terpancar, di dalam Kristus ada di dalam kita, maka terang itu terpancar, harus terpancar. Ya, nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Damai sejahtera ini membawa pada ketenangan. Ya, saya pernah tinggal, ada mahasiswa teologi yang belum masuk, dia tinggal bersama dengan kami. Ada beberapa yang tinggal dengan kami. Salah satunya adalah anak ini sungguh-sungguh. Saya melihat dia anak yang setia. Ya, dia rajin berdoa, dia rajin berpuasa. Kami tidak berpuasa, dia berpuasa, Bapak Ibu. Hebat kan? Tapi ada anak yang lain juga berdoa salah-salah, ya, mulutnya itu celometan. Tetapi beda, yang nama anak ini ya, dia sudah meninggal ya. Nama anak yang sungguh-sungguh ini namanya Salem. Dia orang NTT, ya. Lalu ada beberapa temannya lagi orang NTT, tetapi tidak sama dengan Salem ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami? Dengan hadirnya Salem ini, ya, kami tidak pernah kekurangan, Bapak Ibu. Dengan hadirnya Salem ini di rumah kami, keadaan kami anteng, adem. Ya. Dia anak yang rajin berdoa, dia anak yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Disitulah saya belajar. Di mana ada orang yang sungguh-sungguh dalam kebenaran, maka rumah tangga itu akan tenang. Amin. Nah, kemudian datang anak lain. Kalau ditanya A,
Jawabnya A, tapi muter banyak bohongnya. Ya, saya salah satu orang yang tidak gampang percaya. Ya, saya salah satu orang yang sangat sakit hati kalau saya itu dibohongi. Jadi kalau terima omongan dia, saya masih muter-muter gitu. Nah, besok nanti 2 jam saya tanya lagi gitu kan. Kalau jawabannya beda nih, anak pembohong gitu kan. Nah, saya selalu cek begitu. Dan saya tahu anak ini selalu berbohong. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sering kami kekurangan. Ya. Sering hal dalam hati ini gontok-gontokan aja. Yang kita ingat adalah pembohong. Ya. Nah, Bapak Ibu, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Ya. Kristus adalah kebenaran. Kalau Kristus ada di dalam hati kita, maka terang Kristus itu akan terpancar. Dan semua orang akan diberkati. Kita selamat, orang lain juga selamat. Amin. Nah, ini ada satu lagi ilustrasi. Bukan ilustrasi, jadi kisah nyata. Pada waktu saya praktek 1 tahun, saya 6 bulan di Curug Bengkulu, 6 bulan di Palembang. Di Palembang Bapak Ibu saya ditaruh di daerah Trans. Ya. Tadinya itu di kota 2 minggu, di kampung 2 minggu. Saya nggak mau. Saya bilang enggak, dari Sinode saya diletakkan di tempat yang di dalam jalur 6. Ya. Terus pendeta yang di Palembang tuh di Curug itu sinodenya. Palembang bilang begini, enggak, di sana tuh susah. Saya mau taruh kamu. Mereka sudah pernah pakai saya untuk berkhotbah di gereja itu. Lalu ibu ini mulai dia berencana, kamu di sini 2 minggu kamu di Cintamanis katanya. Nanti 2 minggu lagi di Cintamanis, 2 minggu lagi di Palembang. Saya bilang, Bu, kalau saya mulai mikir kan, seperti tadi yang saya bilang, apa maksud orang ini berbicara ini gitu kan. Dari Sinode saya tahu surat ini saya di jalur 6 gitu. Lalu saya bilang ini. Dan waktu di Curug saya sudah dipesan, kalau Bapak Ibu itu begini begonong, kamu bilang sama Bapak, katanya gitu. Mungkin mereka juga menangkap yang tidak benar. Lalu saya ditempatkan seperti itu, saya bilang, saya nggak mau Bu, saya mau di sana. Loh, kamu itu dikasih yang enak katanya. Enggak Bu, saya sekalian Bu di kampung-kampung sekali supaya saya bisa buat program. Itu alasan saya. Tapi sebenarnya saya tahu, ketika saya di Palembang Kota, saya khotbah di Palembang Kota, ibu ini khotbah di tempat lain, ya toh. Nah di tempat lain kan dapat amplop, ya. Nah itu terang-terangan saja kan begitu. Jadi saya nggak mau dikadalin, walaupun saya masih praktek. Nggak mau saya Bu, saya mau di kampung, saya bilang itu. Di sana itu medannya sulit, laki-laki yang cocok, saya pasti bisa, saya bilang. Itu tidak ada motor, naik sepeda ontel, nggak apa-apa Bu, SMP saya naik ontel, saya bilang gitu. Pergilah saya ke sana, betul Bapak Ibu. Tidak ada listrik. Jalan naik sepeda, itu bukan 1 kilo, 2 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Tapi saya senang saja ya. Karena saya niat gitu kan, saya bilang, oh memang saya yang mau kok, susah-susah kan sudah di Palembang, saya nggak mau gitu kan. Nah, jadi sudah niat kan, yang mau aja, nggak boleh menggerutu kan. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Satu waktu ada majelis, pokoknya salah satu dari jemaat itu datang sharing dengan saya. Nah pulang dia naik sepeda kan, memang transportasinya sepeda. Naik sepeda dia, saya sudah pesan, Pak, jangan malam-malam, ayo pulang, nantilah dulu tante cerita-cerita dulu. Wah sudah, sampai malam dia pulang, sepedanya itu nggak ada lampu Bapak Ibu. Ya, 3 hari kemudian dia menjumpai saya. Aduh tante, benar kata tante ini, karena saya pulang malam-malam. Dia ketawa, katanya, kenapa Pak ketawa gini? Saya bilang, oh katanya, ternyata giginya itu lepas 3. Karena apa Bapak Ibu? Dia naik sepeda malam-malam, hanya sinarnya itu dari langit saja. Dia nggak bawa sepeda, dia nggak ada lampu. Akhirnya datanglah sepeda dari sana, dia juga nggak pakai lampu, dia nggak pakai lampu, tabrakanlah mereka. Ya, gigi dia lepas 3. Saya bilang, Pak, Bapak nggak manut saya, lepas gigi 3. Besok nggak manut lagi, lepas lagi 3. 3 kali Bapak jumpa saya nggak manut ompong, saya bilang. Nah, Bapak Ibu apa artinya di sini? Orang sama dengan orang yang tahu bahwa Yesus ini adalah jalan dan kebenaran. Dia sudah masuk di dalam jalan itu, tetapi dia tidak pernah mengundang Kristus masuk di dalam hatinya, sehingga hidupnya tidak bersinar, sehingga jalan yang
tetapi kita tidak pernah menghidupi Kristus di dalam hidup saya dan Bapak Ibu, akhirnya sia-sia. Ya, saya ulangi sekali lagi, jalan ke surga hanya melalui Kristus, tidak bisa dibeli, tidak bisa dengan kemampuan kita. Terima Kristus dalam hidup saya dan Bapak Ibu, dan hidupi kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Bersaksi, bersinar, sehingga saya selamat, jalannya nggak nubruk-nubruk, orang lain juga nggak nabrak kita. Amin. Kita sama-sama diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Tuhan katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau orang yang mau sampai kepada Bapa tidak lewat Kristus, bagaimana? Dia tidak akan pernah sampai. Dan artinya apa? Kematian kekal. Kalau orang itu jalan lewat Tuhan Yesus, dia akan sampai kepada Bapa dan tidak akan pernah mati. Dia mati satu kali, tetapi dia hidup dua kali. Hidup yang sekarang, kemudian kita mati toh, satu kali toh. Nah setelah mati kita akan dibangkitkan, hidup selama-lamanya. Kan berarti hidup dua kali kan? Ya, itulah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Kristus kita memperoleh hidup kekal. Jangan harap kita bisa memperoleh hidup kekal tanpa percaya kepada Kristus. Kalau Bapak Ibu dan saya percaya kepada Kristus, Bapak Ibu dan saya menghidupi Kristus di dalam hidup kita. Bukan hanya ngomong doang, ya. Tetapi memang kita benar-benar hidup di dalam terang itu. Melawan dosa, berjuang melawan dosa. Kenapa dikatakan berjuang? Karena memang kita harus lawan. Dosa itu harus dilawan. Kita tidak bisa nanti saja, enggak, kelepek-kelepek yang ada kita. Jadi kita harus berjuang untuk melawan apapun bentuk dosa itu, Bapak Ibu. Amin. Dibutuhkan ketegasan dari pribadi saya dan Bapak Ibu. Ya, seharusnya pandemi menjadi satu peringatan besar untuk kita. Dan semua kita harus merasakan bahwa saat ini adalah anugerah buat saya dan Bapak Ibu. Pandemi sudah lewat, sekarang anugerah buat saya. Sisa hidup saya mau permuliakan Tuhan. Amin. Tidak ada jalan lain selain Kristus. Tidak ada kebenaran yang mutlak di luar Kristus. Di luar Kristus hanya kebohongan. Tapi Kristuslah yang dia katakan itu yang sebenarnya. Pernyataan dia adalah kenyataan. Dalam firman Tuhan ini menolong Bapak Ibu. Tema kita hari ini, hanya Kristus satu-satunya jalan untuk menuju rumah Bapa. Rumah Bapa banyak tempat. Tuhan Yesus siapkan untuk kita. Mari jangan kita sia-siakan. Kita pegang. Tuhan, saya mau pegang Engkau. Bapak Ibu, beberapa kali kita sampai kedukaan, ya. Salah satu orang, saya masih sempat berdoa di telinganya. Dia sudah koma, saya berdoa di telinganya. Dan waktu itu berdoa minta ampun, tapi kemudian Tuhan ingatkan saya, ya. Saya katakan apa? Pak, kalau sudah tidak kuat, Tuhan Yesus sangat dekat dengan Bapak. Saat ini Tuhan Yesus dekat dengan Bapak. Bapak bisa minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan menangkan saya dari penderitaan ini. Lalu saya katakan begini, Pak, kalau sudah tidak kuat, pergi saja. Tapi kalau yang jemput Tuhan Yesus, Bapak pergi ya. Kalau yang jemput selain Tuhan Yesus, jangan pergi. Tunggu sampai Tuhan Yesus pergi. Bapak kenal Tuhan Yesus kan? Bapak kenal Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Bapak kenal Tuhan Yesus kan? Saya di telinganya. Dia tangannya berlubang paku. Dialah Tuhan Yesus.
Juru selamat Bapak pegang tangannya. Katakan kepada dia, saya mau ikut Engkau Tuhan. Ampuni dosa saya. Bapak Ibu, kematian akan menjemput saya dan Bapak Ibu. Tapi ketika kematian itu menjemput, Tuhan Yesus datang, mari kita berpikir, layakkah saya? Dan Bapak Ibu mengatakan, Tuhan, saya milik-Mu. Saya mau ikut Engkau, layakkah? Mari kita lihat kehidupan kita saat ini. Mari kita sandarkan hidup kita, pikiran kita, kemampuan kita kepada Kristus. Karena tidak ada jalan lain yang bisa membawa kita kepada surga, kepada Bapa selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena masih ada waktu untuk kami bisa diingatkan oleh Tuhan, untuk kami tetap percaya, untuk kami tetap ingat, untuk kami tetap mengimani sampai akhir hidup kami, bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan yang bisa membawa kami ke rumah Bapa, yang bisa membawa kami ke surga. Tuhan, mampukan setiap kami untuk dapat mempertahankan iman kami. Dan ketika Tuhan memanggil kami, pada akhirnya kami berani katakan, Tuhan, saya milik-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini terus berbicara di dalam hati hamba-Mu, memberkati hamba-Mu, dan juga berbicara memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga gereja ini, jemaat di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh secara luar biasa hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah yang boleh kita dengar pada siang hari ini. Firman ini mengingatkan bagi kita agar kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang kita tahu, Tuhan adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan kehidupan, dan hanya di dalam namanya kita akan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas pada minggu ini adalah Bapak Martin dan Ibu Endar. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian Yesus Jalan Kebenaran. Kalau di dalam Marta ada tertulis Aku Jalan Kebenaran, nanti kata aku diganti dengan kata Yesus. Dan notabene selama ini kita mungkin belajar lagu hymn yang kita nyanyikan, tapi untuk siang hari ini kita mau belajar lagu yang agak dengan tempo yang cepat. Mari kita belajar lagu ini bersama-sama. Tahu kan
satu-satunya menuju kebenaran, hingga kami mulai layak untuk kekal bersama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas berkat kami yang telah Tuhan nyatakan dari kehidupan kami, dari lepas lagi pribadi kami. Dari kesempatan kami hari ini Tuhan kami dipersembahkan, kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami yang dari berkat segala, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, terlebih kami dari setiap orang kami. Kami serahkan berkati di dalam tangan-Mu, bila kami dipakai untuk pekerjaan Tuhan di luar hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan fakta untuk Minggu, Natal Layanan Minggu tanggal 19 November tahun 2023. Pengkhotbah akan dilayani oleh penginjil AV, liturgos oleh Ibu Sio Lestari, musik Saudari Maria, backing vokal Ibu Harniati dan Saudara Wisnu. Kolektor Bapak dan Ibu Sugiono, penyambut Ibu Harti dan Saudari Lydia. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Evangelis Eni Sumarawici atas pelayanannya di Roti Hidup, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah sekolah minggu seperti biasa akan diadakan setelah ibadah umum ini selesai. Ibadah wanita pejuang iman pada hari Rabu 15 November tahun 2023 pukul 5 sore bertempat di Jalan Ciliwung nomor 62. Renungan akan dilayani oleh penginjil AV, liturgos Ibu Suci, musik penginjil AV. Dihimbau seluruh kaum wanita untuk datang beribadah bersama-sama. Untuk ibadah pemuda remaja Ora et Labora pada hari Sabtu 18 November tahun 2023 pukul 5 sore yang bertempat di Jalan Cokro Aminoto nomor 160A. Renungan akan dilayani oleh Ibu Suci, liturgos Saudari Alia, musik Saudari Mini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Feni, Ibu Alia, Bapak Lasiman, Bapak Nikolas Lambai, dan anak Steve. Apakah ada yang hadir pada pagi hari ini? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GKRI Roti Hidup. Apakah ada? Oh, masih belum ada, berarti menjadi tugas kita semua untuk kita bisa mewartakan Injil bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, agar di sana kita mendapatkan jiwa-jiwa baru untuk kita menangkap. Untuk laporan persembahan, Bapak Ibu dapat melihat di dalam warta yang sudah tercantum. Kalau ada kesalahan penulisan, Bapak Ibu dapat menghubungi kami, dan Bapak Ibu juga bisa mentransfer di dalam rekening yang sudah tertera di dalam warta, dan diberikan keterangan untuk persembahan apa, kas atau pembangunan atau syukur atau terserah Bapak Ibu, pokoknya diberi tercantum agar tidak bingung dalam kita mengelola keuangan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari saya undang seluruh jemaat yang berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi dan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Percaya ya Tuhan, Engkau Allah kami, sumber berkat bagi kami. Kami para suami yang bekerja, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan buka tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati kami
para suami yang terus bekerja untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Kami yang sebagai istri dalam kehidupan kami, Tuhan berikan hikmat kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat mendidik anak-anak kami, membawa anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan kuatkan dan teguhkan para kaum wanita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan dapat membawa jiwa-jiwa dalam keluarga kami untuk memuliakan Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang sekolah, cucu kami yang sekolah, Tuhan berikan kepintaran kepada anak-anak kami. Tuhan berikan kecerdasan kepada mereka. Bahkan Tuhan melindungi mereka. Jauhkan mereka dari segala yang jahat. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh buruk, dari teman-temannya yang dapat menjatuhkan hidup mereka, bahkan masa depan mereka. Berikan kepada anak-anak kami ya Tuhan hati yang takut akan Tuhan, dan teman-teman yang takut akan Tuhan, sehingga dapat membawa anak-anak kami menjadi semakin takut akan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, di luar dari tempat ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak cobaan, dan kami sungguh membutuhkan berkat dan perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tunduk kepala kita dan angkatlah hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, kita mengambil saat